Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami banggakan, rekan-rekan pengurus cabang LBH Kewartawan dimanapun berada, sampai hari ini sudah ada sekitar 12 cabang yang sudah terbentuk di kabupaten kota di Indonesia. Sementara baru pertengahan Februari organisasi kita atau lembaga kita bentuk, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Kontributor dan Wartawan. Kami sangat apresiasi keinginan teman-teman untuk bergabung di Lembaga Bantuan Hukum ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum di samping memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu, sebagaimana yang pernah kami sampaikan ke teman-teman, yaitu dasar hukumnya yaitu Permenkumham nomor 3 tahun 2021. Pada kesempatan ini kami pertegas bahwa teman-teman juga bisa memberikan pemahaman hukum kepada aparatur sipil negara yang diduga korupsi keuangan negara, kata oknum wartawan ataupun kata ormas atau kata kelompok-kelompok lain, lalu mereka membuat pengaduan ke aparat penegak hukum, misalnya ke Tipikor Polres maupun Tipikor yang ada di Polda maupun ke Mabes Polri. Demikian juga mereka membuat pengaduan ke Kejaksaan Negeri. Perlu teman-teman ketahui, saat ini, dan mungkin bukan saat ini saja, sudah lama ini terjadi, bahwa yang menuduh korupsi tadi dan sampai membuat laporan atau pengaduan ke aparat penegak hukum, lalu ada oknum-oknum penegak hukum yang memanfaatkan situasi ini. Mereka mengeruk keuntungan, mereka memeras pejabat yang diduga merugikan keuangan negara atau korupsi tadi. Padahal biar teman-teman tahu, biar publik tahu bahwa sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, rumusan hukum kamar pidana, instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, lalu Inspektorat, lalu Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara dalam hal tertentu. Ini hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang secara konstitusional diberikan oleh negara mengatakan oknum ASN tersebut ataupun rekanannya dari masyarakat biasa yang diduga melakukan tindakan perbuatan merugikan keuangan negara. Ketika tidak ada hasil audit tadi, maka siapapun tidak boleh menuduh melakukan pemerasan dengan memperkaya diri sendiri atau kelompoknya karena ada ketakutan yang diadukan, karena ada ketakutan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tadi, sehingga dia mengeluarkan uang banyak agar permasalahannya ditutup begitu saja. Ini praktik ini sudah lama terjadi, teman-teman. Jadi teman-teman pengurus bisa sampaikan kepada ASN tersebut ataupun masyarakat atau publik yang jadi rekanan instansi negara, daerah, pusat ataupun di mana berada, bahwa tidak ada alasan bagi oknum penegak hukum menetapkan dia tersangka, menetapkan ASN tersebut sebagai tersangka ketika memang tidak ada audit BPK sebagaimana yang kami sebutkan tadi.
Teman-teman pengurus LBHK dimanapun berada, perlu teman-teman ketahui, dalam praktek sehari-hari yang kami amati, ada oknum, ormas, ataupun oknum wartawan yang buat pengaduan. Kita sebutlah tahun 2021 dia adukan, tahun berjalan, katanya si oknum ASN tersebut telah korupsi. Dia buat pengaduan misalnya bulan 5, tahun anggaran berjalan pada saat bulan 5. Masuklah pengaduannya ke Polres Tipikor, unit Tipikor, maupun ke Kejaksaan Negeri. Lalu bulan 6 turun oknum-oknum penegak hukum yang memang di otaknya hanya uang untuk memeras. Katanya kamu akan saya buat jadi tersangka berdasarkan laporan, berdasarkan pemberitaan. Kamu telah merugikan keuangan negara sekian miliar karena ketidakmampuan pengetahuan hukum si oknum ASN tersebut. Dia takut, dia gemetar. Kami telah pernah melakukan survei di wilayah Jabodetabek. Yang kami survei yaitu, mohon maaf, beberapa kuasa pengguna anggaran yang pada umumnya mereka adalah perempuan. Salah satu perempuan yang kami survei, apa kata mereka? Saya menangis, Pak. Sampai-sampai saya terkencing gara-gara dikatakan oknum penegak hukum itu saya akan ditetapkan sebagai tersangka. Karena ketidaktahuan saya mengenai hukum, akhirnya apapun yang mereka minta saya berikan. Luar biasa. Jadi teman-teman pengurus LBHK, wartawan dimanapun berada, tanya pihak-pihak yang diadukan oleh ormas ataupun oleh person ataupun oleh lembaga ke penegak hukum yang katanya korupsi. Kalau memang menurut si ASN tersebut dia tidak korupsi, pesan kami, saran kami, berikan pemahaman hukum ke dia, lindungi dia, kawal dia agar dia bekerja benar, agar dia bekerja nyaman. Bila perlu temuin polisinya, temuin oknum polisinya, temuin oknum kejaksaan negerinya, jelaskan kepada mereka bagaimana duduk soalnya dan dasar hukum sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Karena jelas teman-teman bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, hanya mereka secara konstitusional diberikan kewenangan oleh negara menentukan seseorang itu apakah sudah merugikan keuangan negara, lembaga instansi yang dia pimpin sudah melakukan keuangan negara atau tidak. Jadi bukan ucuk-ucuk atas laporan, atas pengaduan lu korupsi, gemetar, menangis, menetekkan air mata, keringat si oknum ASN tersebut. Oke Bu, oke Bapak, ya mohon dibantu agar jangan sampai seperti itu. Ya udah, kamu siapkan uang 100 juta biar kita gak usah tindak lanjut. Ini yang terjadi teman-teman. Kacau ini negara, kacau. Untuk itu pesan kami kepada teman-teman ya, marilah berikan pemahaman hukum kepada siapapun yang ada di sekitar teman-teman. Tadi sudah kami jelaskan, ya kan, apa instansi mana yang berwenang. Dan yang menarik biar teman-teman tahu, boleh tanya di mana saja, tahun anggaran 2021 apakah sudah langsung diaudit oleh BPK pada tahun 2021 tersebut? Tidak. Sebagaimana yang kami ketahui, pada umumnya BPK melakukan audit tahun berikutnya, yaitu di sekitar bulan 3 atau bulan 2 sampai bulan 4.
Hasil audit dia itu kalau memang ada kerugian negara, itu bisa diserahkan memang ke penegak hukum agar penegak hukum menindaklanjuti, bukan berdasarkan pengaduan masyarakat, bukan berdasarkan pengaduan ormas LSM langsung disebutkan seseorang itu sudah jadi tersangka, kamu akan saya buat jadi tersangka. Bukan begitu polanya. Yang ada di otaknya yang begituan, yaitu oknum-oknum penegak hukum, hanya uang. Dan atas hal itu teman-teman, saya yakin teman-teman mampu, karena kita adalah wartawan, teman-teman adalah wartawan, dalam satu cabang kepengurusan sekitar paling sedikit 9, kalau memang ada oknum penegak hukum yang memang kerjaannya seperti itu, konfirmasi dia, beritakan agar viral, agar pemimpin mereka di atas, baik di tingkat Kapolri maupun di tingkat Polda maupun di tingkat Kajati maupun di tingkat Jaksa Agung maupun Presiden mengetahui itu, sehingga pimpinan tersebut dapat mengambil sikap tegas bila perlu memecat dan memberhentikan oknum-oknum penegak hukum yang seperti itu. Itulah yang bisa kami sampaikan teman-teman. Sehat dan sukses terus. Hidup Lembaga Bantuan Hukum, kontributor dan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.